Shalom, selamat pagi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin, 19 September 2022. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bagaikan sebuah produk, entah itu makanan atau barang atau obat-obatan, apabila kita merasa puas dengan produk tersebut, apabila kita benar-benar merasa terbantu dengan produk tersebut, secara otomatis tanpa diminta orang lain atau tanpa diminta yang menghasilkan produk itu, kita akan dapat dengan sukarela bahkan dengan sukacita memasarkan atau menceritakan kualitas dari produk itu kepada orang lain. Ibarat sebuah obat, apabila kita konsumsi dan itu ampuh memberikan kesembuhan atas sakit penyakit yang kita derita, bila kita bertemu dengan orang lain yang mengalami penyakit yang sama, tanpa diminta, tanpa disuruh, kita pasti dengan sukacita mau menceritakan atau membagikan nama obat tersebut kepada orang yang lain. Saudara-saudari, agaknya hal yang demikian yang telah ditunjukkan oleh pemazmur dalam teks ini. Karena dia benar-benar merasakan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi, akhirnya dia dari hatinya tersendiri terbuka untuk memasyurkan nama Tuhan kepada saudara-saudaranya dan memuji-muji Tuhan di tengah-tengah jemaat. Karena dia sudah merasakan kuat kuasa Tuhan dalam kehidupannya, secara otomatis telah mendorong dan menggerakkan dia untuk memasyurkan nama Tuhan kepada saudara-saudaranya. Firman Tuhan ini datang dari ucapan syukur si pemazmur atas apa yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupannya. Benar, saat itu dia mengalami pergumulan yang hebat. Dia berada di tengah-tengah sebuah kesulitan. Tapi si pemazmur tetap kuat dan melekat kepada Tuhan di dalam doa-doanya. Dia tidak pernah menghindar atau bahkan meninggalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan kehidupannya. Karena dia tahu, bersama dengan Tuhan, dia walau di dalam kesulitan sekalipun akan dapat dikeluarkan dan diselamatkan. Sebaliknya, dalam keadaan tenang, jika tanpa Tuhan, itu dapat mencelakakan dalam kehidupannya. Saudara-saudariku, apa yang telah Tuhan Yesus perbuat ketika dia berdoa di Taman Getsemani, ketika dia berdoa di kayu salib, itu menjadi teladan bagi kita. Di tengah-tengah kesulitannya, Tuhan tetap menyampaikan dan menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Tuhan Allah. Dan kita tahu dari doa-doa Yesus itu, ada doanya yang tidak diterima pada saat itu, dan ada doanya yang tidak persis diberikan sesuai dengan permintaannya itu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Bisa saja kita berdoa secara terus-menerus dan Tuhan belum menjawab. Dan bisa saja kita berdoa meminta sesuatu, tetapi yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang lain. Percayalah, Tuhan dan rancangannya lebih baik daripada apa yang kita rancang. Maka tetaplah yakin, tetaplah benar-benar berpengharapan yang hidup, walau Tuhan akan menjawab doa-doamu pada waktunya dan sesuai dengan rencananya. Yang jelas, respon kita terhadap kuat kuasa Tuhan
Mari senantiasa memasyurkan namanya kepada saudara-saudara kita dan memuji-muji Tuhan di tengah-tengah persekutuan dan di tengah-tengah jemaat. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong dan bimbinglah kami supaya selalu setia memuji Tuhan dalam situasi apapun, karena kami percaya Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, Engkaulah kiranya yang bekerja dalam kehidupan kami dan memakai kami sebagai alat-Mu untuk memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudara kami. Memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat, supaya lebih banyak orang yang merasakan dan mengakui kuat kuasa-Mu dalam kehidupannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.